Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Niputu Aipani Damayanti dengan NIM 23095111162. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bakteri Streptococcus suis pada babi. Baik, berikut saya lampirkan identitas diri saya. Saya membuat video ini dalam rangka memenuhi tugas Case-Based Learning Ilmu Penyakit Bakteri dan Jamur, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Baik, yang pertama ada latar belakang. Streptococcosis merupakan penyakit bakteri yang disebabkan oleh genus Streptococcus. Salah satu spesies dari genus ini adalah Streptococcus suis, yang dapat menginfeksi babi dan bersifat zoonosis, artinya bisa menular kepada manusia. Bakteri ini pertama diketahui saat banyaknya masyarakat, khususnya masyarakat Bali, yang terpapar penyakit meningitis dan yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus suis ini. Selanjutnya pembahasan, mengapa topik ini penting? Bakteri ini pertama kali dilaporkan muncul di Indonesia di Provinsi Bali yang menjadi latar belakang penyebaran dari Streptococcus suis. Masyarakat Bali banyak yang beternak babi. Provinsi Bali merupakan daerah dengan populasi peternak babi yang cukup besar. Babi di sini tidak hanya diolah sebagai makanan, tetapi juga digunakan dalam upacara adat. Beternak babi sudah menjadi pekerjaan utama maupun usaha sampingan bagi sebagian besar masyarakat Bali. Tingginya konsumsi babi di Bali memudahkan penyebaran bakteri pada babi yang kemudian berpotensi menular ke manusia. Jika perawatan dan manajemen kandang babi tidak dilakukan dengan baik, akan muncul risiko penyakit yang serius. Salah satunya adalah Streptococcus suis yang disebabkan oleh Streptococcus suis. Penyakit ini merupakan zoonosis yang dapat menular ke manusia, terutama melalui kontak langsung atau konsumsi makanan yang terkontaminasi oleh bakteri Streptococcus. Selanjutnya, banyaknya kasus Streptococcus di Bali. Kasus terkini terjadi pada bulan Maret hingga Mei 2023. Ditemukan kasus meningitis di Bali yang disebabkan oleh konsumsi daging babi yang terkontaminasi bakteri Streptococcus suis. Penyakit ini telah memakan banyak korban dan berdampak serius pada kesehatan masyarakat, menimbulkan wabah serta berdampak pada ekonomi. Selanjutnya ada morfologi dan sifat biokimia dari Streptococcus suis. Secara morfologi, Streptococcus suis merupakan bakteri gram positif yang memiliki bentuk bulat atau kokus dan tersusun seperti rantai dengan ukuran 1,0 hingga 1,5 mikron. Bakteri ini termasuk bakteri anaerob fakultatif, sehingga dapat tumbuh pada lingkungan yang minim oksigen. Untuk isolasi dan identifikasi, bakteri ini bisa tumbuh dengan baik pada media blood agar dan memiliki aktivitas hemolitik yang terbagi menjadi 3 jenis, yaitu alfa, beta, dan gamma hemolitik. Lalu ada sifat biokimia. Sifat biokimia dari bakteri ini meliputi hasil uji katalase negatif untuk membedakan Streptococcus dari Staphylococcus. Lalu ada uji fermentasi laktosa positif untuk mengetahui kemampuan memfermentasi laktosa, serta hasil uji VP atau Voges Foscur negatif. Dalam klasifikasi taksonominya, bakteri ini termasuk dalam filum Firmicutes, kelas Bacilli, ordo Lactobacillales, famili Streptococci, genus Streptococcus, dan spesies Streptococcus suis. Selanjutnya ada faktor predisposisi dan virulensi. Faktor predisposisi meliputi sanitasi yang buruk, lingkungan yang lembab dan pengap, serta kondisi stres pada babi akibat kelelahan fisik atau kepadatan populasi pada kandang. Faktor virulensi bakteri ini antara lain ada antigen karbohidrat spesifik, antigen protein, antigen kapsul, serta enzim ekstraseluler dan toksin. Terkait faktor protein, terdapat 2 komponen utama, yaitu muramidase relase protein atau MRP dan extracellular factor atau EF. Bakteri ini memiliki 3 fenotip protein yang terkait dengan tingkat keganasannya, yaitu yang pertama ada MRP positif dan EF positif,
merupakan fenotip paling ganas dan dapat menyebabkan meningitis pada manusia dan hewan. Lalu ada MRP positif dan EF negatif, dan yang terakhir ada MRP negatif dan EF negatif. Selanjutnya ada gejala klinis pada babi dan manusia. Gejala klinis yang umum pada babi meliputi meningitis atau peradangan selaput otak, disertai dengan gejala lain seperti demam, nyeri otot, leher kaku, dan gangguan saraf. Selain itu, infeksi ini juga dapat menyebabkan lesi patologis seperti endokarditis, perikarditis, bronkus pneumonia, enteritis, dan lain-lain. Secara patologis, terdapat pendarahan pada berbagai organ seperti otak, paru-paru, usus, dan ginjal. Pada manusia, penyakit ini terutama menular melalui kulit yang rusak saat merawat babi yang terinfeksi atau saat menangani daging babi yang telah terkontaminasi. Individu yang bekerja di industri peternakan babi, penjual daging, dan pengunjung kandang lebih rentan tertular penyakit ini. Selanjutnya ada pencegahan dan penanganan. Pencegahan utama adalah meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya peternak babi, dengan membangun sistem manajemen kandang yang bersih, menyediakan sanitasi yang baik, serta memperhatikan kebersihan air dan pakan. Masyarakat umum diimbau untuk mengolah produk babi dengan benar dan memilih produk yang lebih higienis. Sampai saat ini, belum ada antibiotik yang sepenuhnya efektif untuk menyembuhkan infeksi ini. Berdasarkan penelitian, resistensi terhadap antibiotik seperti penisilin, ampicillin, dan ceftiofur relatif rendah. Tetapi, bakteri ini mampu mengembangkan mekanisme resistensi melalui modifikasi struktur protein. Baik dari semua ini dapat disimpulkan bahwa Streptococcus suis adalah bakteri yang menginfeksi babi dan bersifat zoonosis, yaitu menular dari hewan ke manusia. Bali merupakan daerah yang rentan karena tingginya jumlah peternakan babi dan konsumsi produksi babi. Infeksi Streptococcus suis dapat menyebabkan meningitis pada babi dan manusia, serta menimbulkan gejala seperti demam, nyeri kepala, dan kelumpuhan saraf. Penyebaran bakteri ini dipermudah oleh kondisi kandang yang buruk dan kontak langsung dengan babi yang terinfeksi bakteri. Selanjutnya adalah saran. Untuk mencegah penyakit meningitis yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus suis di Bali, beberapa saran yang dapat diterapkan adalah: yang pertama, peningkatan kebersihan. Pastikan kebersihan lingkungan, terutama di area peternakan babi, dengan rutin membersihkan kandang dan menjaga sanitasi. Yang kedua ada vaksinasi. Jika Anda memiliki hewan peliharaan, terutama babi, pastikan mereka divaksin sesuai dengan rekomendasi dari veterinary. Lalu pemeriksaan kesehatan. Lakukan pemeriksaan rutin pada hewan ternak untuk mendeteksi dan mengobati infeksi lebih awal. Lalu ada pendidikan masyarakat. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang resiko dan gejala penyakit ini agar dapat segera mendapatkan pengobatan. Lalu ada penghindaran kontak dengan hewan sakit. Hindari kontak dengan babi atau hewan yang menunjukkan gejala sakit, serta praktik memotong hewan dengan cara yang aman. Lalu ada higienis pribadi, yaitu selalu mencuci tangan setelah berinteraksi dengan hewan dan sebelum makan. Dan yang terakhir ada monitoring dan laporan kasus. Hal ini mendorong masyarakat untuk melaporkan kasus, khususnya penyakit pada hewan atau manusia, kepada otoritas kesehatan setempat. Langkah-langkah ini dapat membantu mengurangi risiko penyebaran penyakit dan melindungi kesehatan masyarakat. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini memberikan manfaat dan wawasan baru untuk pendengar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kata yang salah. Saya tutup dengan para santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita.